Langsung aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kakak-kakak mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika di sini akan menerangkan tentang perkenalan dulu ya. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika mahasiswi. Perkenalkan, nama kakak itu Fiona Najwa. Kak. Kalian bisa manggil aku Kak Fio. Kalau kakak namanya Kakak Obi, panggil aja Kak Obi. Ini panggil Bang Jep aja ya. Paradigma Al-Quran adalah pola pikir yang menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam memahami kehidupan dan mengambil keputusan. Seorang muslim tidak hanya membaca Al-Quran sebagai ibadah, tetapi juga menjadikannya pedoman dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi kalau Al-Quran itu bukan hanya jadi pedoman ya, Al-Quran juga bisa menjadi suatu yang bisa buat diselesaikan, kayak kita punya masalah dalam hidup. Nah, terus juga bisa tuh kita baca Al-Quran buat selesaiin masalah. Iya langsung nih. Sebelum kita ke materi selanjutnya, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jelasin nggak apa itu Al-Quran? Kan ada sering baca Quran kan? Nah. Ya, terus lanjut. Kita terus yang turunkan, udah. Ya, ada lagi yang jawab? Udah. Benar. Kitab Al-Quran itu bisa disebut kitab suci. Apa sih itu? Kenapa bisa disebut kitab suci? Suci itu adalah kan kata sifat. Berarti Al-Quran itu bersifat suci karena isi dalam Al-Quran itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala atau perkataan dari Allah. Nah, karena kitab Al-Quran itu bersifat suci, maka kita sebelum baca Al-Quran pun harus berwudu kan, dalam keadaan suci. Ada yang tahu nggak di sini niat wudu? Ada yang udah hafal belum? Ada yang udah hafal belum niat wudu? Ya, apa? Iya, bentar. Itu niat saya membersihkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu kita sebelum baca Al-Quran atau sebelum sholat itu wajib berwudu terlebih dahulu, karena Al-Quran itu kan isinya perkataan dari Allah langsung kan, jadi sifatnya itu suci, kita tuh wajib berwudu terlebih dahulu. Nah, Al-Quran itu sebenarnya ditemukan dari zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Jibril, Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang membawa firman dari Allah. Nabi Muhammad lalu mengajarkan kepada para sahabat waktu itu tentang isi-isi dari Al-Quran. Dulu itu Al-Quran belum ada seperti sekarang. Dulu itu masih diisi di kayak batu, kayak kulit kurma, buah kurma, dulu itu masih ya di kulit unta. Jadi belum ada dalam satu naskah sekarang kayak Al-Quran kita baca sekarang saat ini. Nah, kenapa Al-Quran itu sampai sekarang isinya masih sama, nggak berubah? Karena zaman dahulu itu masih ada habis Al-Quran sampai sekarang yang belum punah ya. Makanya di sini ada yang cita-cita yang mau jadi hafiz Al-Quran? Udah berapa juz? Oh, juz 30. Nah, bagus itu. Jadi hafiz itu bisa dianggap sebagai kunci ya. Kunci untuk menjaga perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci untuk menjaga kitab suci itu sama ya kita juga mendapatkan kunci dari surganya Allah. Itu udah pasti kalau kita hafal semuanya, karena kita itu bisa melestarikan dan menjaga keaslian dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kita di sini masuk ke nilai keimanan. Ada yang tahu nggak rukun iman ada berapa? Ada tahu kan apa aja? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, 2, ketiga, 4, Rasul, kelima, terakhir. Nah, betul. Nah, kita membaca Al-Quran dan mengimani Al-Quran ya. Itu termasuk rukun iman keberapa?
pada kita berapa? Ketiga. Bukan hanya sekedar membaca Al-Quran juga, tapi kita juga melihat isinya, artinya, dan juga dari arti itu kita bisa mengajarkan kepada sama muslim. Soalnya di arti Al-Quran itu, isi Al-Quran itu ada kan pedoman hidup ya. Isinya itu adalah berupa larangan atau harus yang kita lakukan, kewajiban ya. Misalnya apa yang kita lakukan itu baik, maka Allah menjadi, dan kita juga apa yang Allah haramkan kita tidak melakukannya gitu. Keimanan bukan fondasi utama dalam paradigma Qurani. Keimanan tidak hanya diucapkan melalui lisan, tapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Seorang yang beriman akan berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagi remaja muslimah, keimanan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi kesulitan hidup, menjaga semangat belajar, dan juga membangun rasa percaya diri. Keimanan juga membantu seorang untuk tidak terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Nih, adik-adik, di sekolah ini enggak lingkungannya, misalnya teman-temannya itu ada yang toksik gak gitu, ngomong-ngomong kasar, nggak ada, berarti lingkungannya bagus semua ya. Nah, kalau lingkungan yang bagus itu harus dicontoh ya. Kecuali kalau lingkungan yang baik, kalau lingkungan yang buruk kita tidak perlu ngikutinya. Justru kita lah yang menjadi contoh baik itu. Misalnya ya, teman kita tuh semuanya rata-rata ngomong kasar, suka jahil sama temennya, kita nggak boleh ikutan. Kita tuh harus jadi contoh yang baik, biar mereka yang mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti mereka gitu. Nah, itu juga termasuk keimanan, karena Allah juga memberitakan kita tidak boleh berzalim sama umat, sama teman juga. Ini ada Quran surat Al-Kahfi ayat 107. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Kalau kita mengikuti keimanan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita termasuk orang yang bertakwa, maka surga Firdaus itu sudah menjadi jaminan. Ya, itu sudah tertulis dalam Quran, itu kata per kata Allah sendiri. Allah tidak pernah mendustakan apa yang diberikan kepada umat atau ciptaannya. Kakak mau ngejelasin tentang surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru bisobri wal sholawat innallaha ma'as-sabirin, yang artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, di sini tuh berarti menjelaskan kalau misalkan kita sabar dalam hal apapun, kita juga bisa bakal mendapatkan ridho Allah, yang tertulis dengan surat ini Al-Baqarah ayat 153. Nah, di sini juga kalau kita sedang ada masalah atau gimana gitu kan, jadi kita tuh harus sabar dalam menghadapi hal apapun, nggak boleh marah-marah. Terus seperti sifat Rasul, seseorang yang menjadi pribadi yang lebih kuat dan opini menghadapi masa depan. Itu kalau orang sabar pasti masa depannya insya Allah akan baik-baik aja. Anak-anak, sekarang kan kita bahas tantangan remaja muslimah ya. Remaja muslimah di era digital nih. Kayak zaman sekarang kan udah ada teknologi yang baru. Contohnya HP. Mereka gunakan. Adik-adik ada yang punya HP tuh? Udah punya. Apa aja sih kayak yang di HP-nya disebut kayak game, terus buka website di HP tersebut itu apa aja? Main game doang. Nah, di kebetulan tuh kalau kita main game, kita tuh harus kita tuh harus ada batasan. Jadi setiap main HP ini harus ada batasan. Kalau kita nggak punya batasan, kita kayak nggak punya, ya nanti tuh jadi kita tuh lupa belajar, lupa sholat. Kalau kita nggak punya batasan tuh terus main HP. Makanya tuh batasan itu penting setiap melakukan kegiatan sehari-hari.
Nah, satu lagi, jangan mudah terpengaruh dalam hal digital, kayak misalkan kejahatan di sosial, di cyberbullying atau apa, itu jangan terpengaruhi dalam di teknologi tersebut, karena semakin kita terpengaruhi, semakin kita rugi diri kita sendiri. Terus gunakan HP ini atau gunakan seperti teknologi macam-macam itu secara manfaat ya. Kayak misalkan kalian mau belajar itu menggunakan searchingnya cari jawabannya. Nah, itu di HP-nya itu banyak banget manfaatnya. Bisa juga banyak manfaatnya tuh kayak baca bukunya juga bisa dari HP. Kayak contohnya Wattpad, terus segala macam itu ada aplikasinya. Nah, segitu aja adik-adik mengenai paradigma ini. Segitu aja ya paradigma Al-Quran dari mengenai pemahaman dan pandangan hidup yang berlandasan ajaran Al-Quran.